Selamat pagi, Selamat pagi, Mas Aksan. Dan Committee of the Fest-nya di sini. Boleh kita merapat dulu, kita ngobrol-ngobrol di tengah. Kita perkenalan dulu ya. Ini Iya dong. Mas Aksan Committee of the Fest. Kalau Mas Aksan udah pada tahu lah ya. Perkenalkan lagi kayaknya. Biasanya orang-orang di samping Mas Aksan ini pada diem. Kita pingin tahu suara-suara dari mereka ini, ada Kartika, Iya, bawa Mary, dan timnya Indra. siapa aja nih Mas? Ayo perkenalan. Timnya sebenarnya ada 2 lagi. Ada 2 lagi? Cuma yang satu lagi di Kucing, yang satu lagi di nggak tahu di mana. Lagi di Kucing? Kucing. Kenapa? Kucing. Ada- Ada job. Oke. Oh di Kucing. Ini ada Indra Perkasa, Halo Mas Indra. terus ada Kartika Yahya, Kartika. ada Mary Kasiman, ada 2 lagi yaitu Nikita Dompas dan Dion Jana Pria. Nikita dan Dion berhalangan hadir Iya. ya. Tadi kita dengar suara lagu, kemudian vokalis itu seperti ada misteri. Jadi kita tebak-tebakan sama Zizi, ini lagunya apa ya? Swing, kemudian ada kayak Bjork, kemudian seperti apa sebenarnya? Agak-agak dark tapi agak membius juga waktu dengar. Gimana sih Mas sebetulnya? Sebenarnya kita juga nggak tahu. Ini lahir karena apa ya? Karena musik-musik yang ada sekarang tuh banyak yang terlalu ringan dan juga terlalu berat. Jadi kita coba ada di tengah gitu. Tapi kita nggak mau jadi kacangan gitu ya. Tapi kita juga nggak mau terlalu serius gitu. Jadi akhirnya kita nemuin cara gimana kita bisa dapetin serious fun gitu loh. Serious fun. Jadi ini kurang lebih antara itu ringan dan berat gitu lah ya. sebenarnya ini hiburan, cuman hiburan yang dengan perspektif yang berbeda. Oh. Bagaimana orang bisa menghibur dirinya dengan perspektif yang berbeda. Jadi ini semacam awal gagasan utamanya untuk hiburan diri sendiri juga dulu gitu Mas? Sebenarnya sih pastinya semua seniman akan menghibur dirinya dulu. Oke, betul. Oke, bener juga. Setuju. Benar-benar ya. Menghibur Tapi dirinya ngomong-ngomong kan ini bandnya dengar-dengar udah digagas sudah lama ya? 2007 ya? Iya, tahun 2007 setelah itu kita bikin rekaman, terus Indra ini sekolah di luar negeri, jadinya terus kita vakum, terus Kurang kita ada Mas Indra balik sih. lagi, terus saya waktu itu kita udah rekaman, cuman waktu itu pas Tika belum bisa datang, ya. Terus pas Indra udah pulang, saya bilang Indra tolong kerja Tika biar kita bisa kelarin albumnya. Terus waktu itu Indra rekaman dengan Tika, saya waktu itu nggak ada. Terus begitu saya dengar, saya langsung wah ini gila, ini saya pingin keluarin. Nah proses dari rekaman sampai keluarinnya itu berapa tahun lagi tuh waktu itu? Iya. 5 tahun kali. 5 tahun. Lama juga ya? Iya ada yang nungguin sekolah dulu. Tapi kelar kan Mas sekolahnya? Kelar. Itu yang penting. Sampai belum kelar juga. Kalau Mary kemana ini? Nggak kemana-mana sih. Kalau Mary mungkin sebelumnya mungkin lebih aktif punya band sendiri atau gimana? Sebelumnya ya bikin project sendiri sih, cuman sama Aksan nih udah dari kenal tuh udah lama, dari mulai dia guru di sekolah, terus udah gitu ya berproses, terus bikin project sampai diajak gitu. Oh, kalau untuk dari vokalisnya tadi kan kayaknya nggak semua orangnya bisa nyanyiin kayak gitu. Nggak bisa emang. Iya betul. Nggak bisa. Itu Mas Aksan emang ada kriteria tertentu milih Kartika atau emang Kartika juga suka genrenya? Saya tuh waktu itu pada suatu hari sebelum saya main di Java Jazz tuh Nikita kasih dengar, "San, ini ada penyanyi asik," katanya gitu. Nikita atau Adra gitu, pokoknya ini ada penyanyi asik. Oh ya, terus saya dengar suaranya tuh saya langsung wow gitu loh, langsung terwaw gitu. Terus Langka dia dan ini unik, pernah jadi backing vokalnya Lauryn Hill loh sebenarnya. Yang bener. Wah, cerita sedikit banget. Di Amerika nih. Oke, itu gimana ceritanya, coba ceritain. Itu ancient history itu udah lama. Tapi emang suka dengan genre musik seperti ini, Tika? Ini baru buat aku gitu. Memang suka dari dulu, tapi baru pertama kali menjajal musik yang unpredictable seperti ini juga gitu. Sebelum-sebelumnya gue dengerin, tapi waktu pertama kali Aksan ngajak Tika mau nggak ikut gabung di sini gitu, latihan pertama kali kita di IMD waktu itu ya. Iya. Terus udah gitu masuk ini apa ya, saya masuknya di sebelah mana ini. Tapi lama-lama setelah masing-masing pribadi ya saling mengenal dengan lebih baik gitu ya, bisa apa ya,
kita nggak kehilangan warna masing-masing, tapi juga bisa menciptakan harmoni dari karakter masing-masing. Kelihatan banget sih. dan Tune in-nya berapa kelihatan lama banget tuh ya. tune in-nya, nyetel ya? Ya, Mudengnya ya. beberapa mudengnya. jam kemudian Oh, lah. cepet Cepet banget. banget, oke. Cepat kok. Tika tuh luar biasa lagi. Waktu Iya, itu ya, kemarin Luar aja. biasa pelupa juga. Kalau Mas Hasan kenapa sampai bela-belain nungguin Mas Indrani selesai sekolah dulu? Pasti ada yang spesial dong. Sebenarnya selalu spesial gitu. Justru di sini adalah spesialnya adalah sebenarnya yang paling penting dalam sebuah grup adalah setiap karakter tuh bisa menyumbang karakternya dalam musiknya. Jadi nggak cuma satu orang atau dua orang aja yang ini, tapi ini semua gitu. Dan saya perlu karakter Indra di sini di musik ini. Ya, saya perlu gayanya dia, gaya hidupnya, gaya segala macam dengan musiknya. Saya perlu di dalam ramuan ini. Makanya sebenarnya orang-orang di sini ya tak tergantikan lah gitu. Ini kayaknya Udah solid lah ya. iya, antara plus apa jadinya nih gini nih enak. Tapi namanya Committee of the Fest tuh agak unik juga. Dari mana sih Mas? Saya tuh waktu itu berpikir ya tiba-tiba saya waktu itu jadi di sebuah satu hari itu ada hari libur enggak, tanggal merah enggak, tanggal merah Iya, enggak. iya. Emang suka gitu kan ya. Curhat. Ya. Terus saya berpikir pada suatu hari itu gimana kalau sebenarnya di dunia ini sebenarnya isinya tanggal merah. Sebenarnya kalau kita mau aja merasakan liburan gitu bahwa kita tuh sebenarnya setiap hari itu ada festival gitu. Setiap hari itu ada perayaan. Oke. Kita bisa ke belahan bumi mana aja di dunia ini dan selalu ada perayaan. Mungkin satu hari memang kita ditakdirkan untuk libur. Oh, jadi ini adalah gabungan dari perayaan-perayaan itu ya. Nah, kita ini adalah ya kita yang ya panitia perayaan. Panitia perayaan. Oh. Terus saya penasaran juga sama lagu tadi yang dibawakan judulnya Love as a Punishment. Love as a Punishment. Kemudian itu bisa diceritakan, itu sebenarnya apakah kalian masing-masing punya sumbangsi untuk membuat lagu atau memang ada Mas Aksan sendiri? Dan tadi judulnya itu isinya tentang apa sebenarnya? Sebenarnya waktu saya hanya melontarkan sebuah tema gitu. Jadi sebenarnya di Eropa tuh ada cara bagaimana orang membuat koreografi dengan improvisasi. Betul. Itu dulu waktu saya sekolah di sana itu saya bergaul sama anak tari. Anak tari sering banget melakukan ini. Jadinya dia suka kayak ada tari company tari Pina Bausch itu biasanya kalau bikin koreografi gitu, describe yourself dengan satu gerakan misalnya gitu. Ya, hal-hal yang kayak begitu tuh membuat imajinasi itu terbuka gitu loh, bagaimana mengekspres diri masing-masing dengan kata-kata. Nah ini saya lemparin judul ini, terus masing-masing punya jawaban sendiri dengan Interpretasi interpretasi masing-masing ya. masing-masing ya. Jadinya terus kita bertukar informasi gitu. Jadi yang dia informasi dia itu diinterpretasikan ulang lagi sama yang main keyboard. Jadi kita campur sampai Tika pun juga interpretasinya sendiri. Jadi kalau misal lagi begitu gabung main bareng, apa improvisasi juga pas lagi manggung? Nah itu dia. Sebenarnya kalau dibilang semua improvisasi iya, tapi kalau dibilang enggak improvisasi juga iya. Jadinya sebenarnya kita punya koridor khusus sih. Sebenarnya mainnya emang udah begini. Cuman isinya adalah tergantung nanti. Berarti tadi improvisasi juga dong? Iya, Improvisasi tapi emang juga? kita Wow. selalu mainin lagu ini begini. Cuman pasti beda-beda terus. Maksudnya pernah benar-benar ada yang sama ya? bedanya bisa total beda ya. Maksudnya tergantung suasananya banget, tergantung penonton. Kalau mungkin Tika bisa jahil gitu, penontonnya makin sedih, mungkin dia bikin tambah sedih gitu. Atau Tadi main drum, main gitar, tiba-tiba besok sambil main trompet, berarti menguasai 3 alat musik ya. Wow. Itu emang jagoan kalau Emang gitu. jagoan. Emang kalau dengar penjelasan Mas Aksan tadi ya Niko ya, kayaknya nih musiknya emang segmented, bisa dibilang segmented ya. Betul. Sebetulnya target audiensnya siapa sih Mas? sebenarnya itu dia yang saya bilang tadi. Itu dia Mas. Sebenarnya memang mungkin buat Khayalak tuh butuh keberanian untuk nonton pertunjukan kita, tapi justru ya itu dia orang-orang yang pasti akan datang itu pasti orang-orang yang pingin sesuatu yang baru untuk hidupnya. Yang beda gitu ya. Untuk yang beda. Dan
targetnya adalah sebenarnya untuk orang-orang yang merasa ingin punya selalu sesuatu yang baru. Oh, Sesuatu oke. yang baru. Sesuatu Oke. yang baru ya. Oke, semoga karena mungkin nggak semua orang bisa mengerti. Mungkin pengen sesuatu yang baru, cuma nggak ngerti gitu Mas musiknya gimana cara menikmatinya gitu. Nah, itu udah berkali-kali gitu. Waktu itu kita juga pernah main di sebuah acara. Terus abis kita main, kita kan cari apa ada berita apa gitu. Terus kita cari ada yang nulis blog. Itu orang bilang dari pertama dia nggak ngerti sampai dia enjoy banget. Oh ya? Jadi Nggak ngerti memang juga. Emang enjoy banget. terus dia merasa bahwa dia nggak perlu mengerti, cuman dia hanyut ke dalam musiknya. Terus tiba-tiba dia nemuin experience baru, dia nemuin pengalaman. Tiba-tiba dia ada di tempat yang dia nggak perlu tahu itu apa, cuman dia terhibur dengan itu. Ah, itu dia. Berikut ini kalau Anda yang tadi mendengar lagu pertama masih bingung kemana gitu kan. Setelah ini mungkin Anda menemukan jawabannya. Selanjutnya lagu apa yang dibawakan? Ini lagunya nih sebenarnya lagu kita yang paling ringan. Itu tadi Dunia Adalah Sebuah Perayaan judulnya. Judulnya Dunia Adalah Sebuah Perayaan. Iya. Oke, yang Bocoran paling ringan ya. Heeh. Berarti kita harus menguji nih musikalitas sampai di mana nih Oke, kira-kira. mungkin Ini sambil siap-siap ini kita akan mendengarkan lagu kedua dari Aksan sama The Committee of the Fest. Yes. Kemudian terus rencananya ke depannya apa? Kedepannya ya kita mau mencoba main di mana-mana, termasuk di luar negeri, di Paris, Java. Paris Van Java. Oke. Apapun mimpinya dalam negeri luar negeri kita doakan sukses Amin. yang terbaik untuk Ya, Mas ya. Aksan dan Makasih. Committee of the Fest. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara dan juga tidak akan ketinggalan penampilan dari Aksan Schumann and the Committee of the Fest. Tetap di Indonesia Morning Show.